Meidinda Ardiani Putri dengan NIM akhiran 002, dan Julita Oktavia Permadi dengan NIM akhiran 03 Kinanti dengan NIM akhiran 058, ada juga Indra Irawan dengan NIM akhiran 081. Kemudian, materi yang akan kita bahas pada sore hari ini, yang pertama ialah pemahaman masalah garis. Yang kedua, kita akan membahas terkait gradien dan persamaan garis lurus dengan beberapa subbab. Subbab yang pertama yakni persamaan garis lurus melalui titik asal. Subbab yang kedua, persamaan garis lurus melalui dua titik. Subbab yang ketiga, persamaan garis lurus melalui titik R dengan koordinat 0, C dengan gradien M. Kemudian, subbab yang keempat, persamaan garis melalui dua titik dan diketahui gradiennya. Subbab yang kelima, garis sejajar. Subbab yang keenam, garis tegak lurus. Dan yang terakhir ialah garis berimpit. Kemudian, nanti akan kita lanjutkan ke bahan diskusi. Selanjutnya, untuk materi pertama akan dibawa oleh Indra Irawan. Kepada Indra Irawan, dipersilahkan untuk menyampaikan materinya. Baik, izin masuk. Yang pertama adalah pemahaman masalah garis. Next. Garis adalah kumpulan titik tidak terbatas beraturan dan berkesinambungan serta memanjang kedua arah berlawanan. Titik tidak memiliki dimensi, namun garis memiliki satu dimensi. Jarak antara dua titik dapat diukur. Garis lurus bentuk paling sederhana dari sebuah kurva. Pada gambar di samping, terdapat segmen garis AB yang sejajar sumbu Y. Diketahui apsis titik B adalah A kecil, sehingga apsis dari titik A adalah A kecil juga. Jadi, segmen garis AB merupakan himpunan semua titik dengan apsis A kecil dan ditulis S, Y, di mana X itu sama dengan A kecil. X sama dengan A kecil merupakan persamaan segmen garis AB, yaitu garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik merupakan persamaan garis AB, yaitu garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik 0, B kecil. Next. Yang kedua adalah gradien dan persamaan garis lurus. Next. Jadi diberikan sebuah garis L yang melalui titik asal 0,0 dan titik R X1, Y1. Kemudian kita hubungkan titik asal 0,0 dan R X1, Y1 dengan cara menarik garis lurus antar dua titik tersebut. Kemudian kita ambil sembarang titik, yaitu S ini dengan koordinat X2, Y2 dan R X1, Y1 pada garis L. Kemudian titik T dan titik U secara berturut-turut merupakan proyeksi dari titik R dan titik S pada sumbu X. Koordinat titik T sendiri adalah X1, 0 dan koordinat titik U sendiri adalah X2, 0. Next. Kemudian kita perhatikan segitiga US dan segitiga OTR, di mana segitiga US itu sebangun dengan segitiga OTR, sehingga berlaku perbandingan SU dibanding OU sama dengan RT dibanding OT. Nah, kita substitusikan nilainya dengan yaitu SU-nya Y2 sama dengan Y2, OU-nya sama dengan X2, RT-nya sama dengan Y1, dan OT-nya sama dengan X1, sehingga didapatkan perbandingan Y2 dibanding X2 sama dengan Y1 dibanding X1. Kemudian kita kalikan kedua ruas dengan X2 sehingga X2 dan X1 sehingga didapatkan persamaan Y2 dibanding X2 sama dengan Y1 dibanding X1. Kemudian alfa pada grafik di samping adalah sudut yang dibentuk garis L dengan sumbu X positif. Maka didapatkan persamaan berikut. Y2 dibanding X2 sama dengan Y1 dibanding X1 itu sama dengan tan alfa. Disimpulkan, jika titik X, Y berada pada garis L
maka didapatkan tan alfa itu sama dengan Y per X. Dan kita substitusi untuk mendapatkan persamaan garis lurus L melalui titik asal O dan R dengan koordinat X, Y menjadi Y per X sama dengan Y1 per X1. Kita kalikan kedua ruas dengan X sehingga menjadi Y sama dengan Y1 per X1 dikalikan X. Kemudian kita misalkan Y1 per Y2 itu M. Maka didapatkan persamaan Y sama dengan MX. Sedangkan tan alfa sama dengan Y1 per X1 dan tan alfa disebut kemiringan atau gradien. Next, untuk contoh pertama, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titik asal O dengan koordinat 0,0 dan A dengan koordinat 5,2. Di sini berhubung Y1 dan X1-nya sudah diketahui dari titik A yaitu 5 dan 2, maka kita substitusikan ke persamaan Y sama dengan Y1 per X1 dikalikan X. Sehingga didapatkan Y sama dengan 2X dibagi 5. Maka persamaan garis lurus yang melalui titik asal O dengan koordinat 0,0 dan A dengan koordinat 5,2 adalah Y sama dengan 2X per 5. Next. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya kepada Indah Irawan. Selanjutnya materi akan disampaikan oleh pemateri kedua, yakni Medinda. Kepada Medinda dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Kemudian untuk materi persamaan garis lurus melalui dua titik akan saya lanjutkan. Kemudian kita perhatikan gambar yang ada di slide. Di sana diberikan titik R yang berkoordinat X1, Y1 dan titik S yang berkoordinat X2, Y2 pada koordinat kartesius. Kemudian garis Y sama dengan Y1 dan Y sama dengan Y2 sejajar dengan sumbu X. Dan garis X sama dengan X1 dan X sama dengan X2 sejajar dengan sumbu Y. Sehingga kita dapatkan RT atau segmen garis RT sama dengan X2 dikurangi X1 dan ST sama dengan Y2 dikurangi Y1. Sehingga dengan persamaan ini kita bisa mendapatkan gradien atau kemiringan dari segmen garis RS, yaitu MRS sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1 dengan syarat X2 tidak boleh sama dengan X1. Karena apabila X2 sama dengan X1 maka akan menghasilkan pembagi 0 dan tidak ada hasilnya. Kemudian next. Ya. Kemudian kita perhatikan pada segitiga RST, sudut SRT itu kita misalkan alfa. Kemudian RT sejajar dengan sumbu X. Maka kita dapatkan persamaan tan alfa sama dengan ST per RT. Sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1. Kemudian kita ambil sembarang titik U dengan koordinat X, Y pada garis L. Maka gradien garis L sama dengan gradien garis lurus RS. Sehingga kita dapatkan persamaan yang kedua, yaitu tan alfa sama dengan Y min Y1 per X min X1. Nah, dari persamaan yang pertama dan persamaan yang kedua, kita substitusikan menjadi Y min Y1 per X min X1 sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sehingga kita mendapatkan persamaan umumnya yaitu Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Untuk contoh soalnya, tentukan gradien dan persamaan garis lurus yang melalui titik R 3,4 dan S 2,6. Penyelesaiannya kita misalkan titik R ini X1 dan Y1 dan titik S yaitu X2 dan Y2. Nah, kita masukkan atau disubstitusikan ke rumus gradiennya yaitu M sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X2 dikurangi X1 sama dengan 6 dikurangi 4 per 2 dikurangi 3 sama dengan 2 per negatif 1 sama dengan negatif 2. Untuk persamaan garis lurusnya, kita menggunakan rumus yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kita substitusikan
titik-titik yang sudah diketahui, sehingga kita dapatkan Y dikurangi 4 per 6 dikurangi 4 sama dengan X dikurangi 3 per 2 dikurangi 3. Y dikurangi 4 per 2 sama dengan X dikurangi 3 per negatif 1. Kemudian kita kalikan silang menjadi negatif 1 dikali Y dikurangi 4 ditambah 2 dikalikan X dikurangi 3. Negatif Y ditambah 4 sama dengan 2X dikurangi 6. Sehingga kita dapatkan persamaannya yaitu 2X ditambah Y dikurangi 10 sama dengan 0. Kemudian persamaan garis lurus yang melalui titik R 0,C dengan gradien M. Kita perhatikan pada gambarnya, garis L itu melalui titik R, X, R 0,C dengan gradiennya M. Kita misalkan gradiennya M. Persamaan garis L dapat ditentukan dengan mengambil sembarang titik S dengan koordinat X, Y, dan gradien RS adalah M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. M sama dengan Y dikurangi C per X dikurangi 0. Sehingga M sama dengan Y min C per X. Setelah diketahui gradiennya, kita bisa mencari persamaan garis lurus L dengan gradien M yang melalui titik R 0,C. Sehingga kita dapatkan M sama dengan Y min C per X, MX sama dengan Y dikurangi C, Y sama dengan MX plus C. Untuk contohnya, tentukan persamaan garis lurus yang memiliki gradien 6 dan memiliki titik koordinat 0,4. Kemudian gambarkan grafiknya. Pertama yang diketahui di sini gradiennya dan titiknya. Jadi kita masukkan ke rumus yang Y sama dengan MX plus C. Untuk M-nya diketahui 6, kita substitusikan dan C-nya diketahui 4. Jadi persamaan garisnya Y sama dengan 6X plus 4. Untuk menggambarkan grafiknya, kita bisa mengambil sembarang nilai X untuk mendapatkan pasangan koordinat yang baru. Di sini kita ambil X sama dengan 1. Jadi kita substitusikan ke rumusnya hingga menghasilkan Y sama dengan 6X plus 4. Y sama dengan 6 dikali 1 plus 4, Y sama dengan 10, sehingga mendapatkan titik atau koordinat baru yaitu 1,10. Kemudian langsung kita plot. Untuk titik yang pertama kan sudah diketahui 0,4 di sini. Kemudian untuk titik yang kedua 1,10 kita plot di sini, sehingga nanti ditarik garis, jadilah grafiknya. Persamaan garis lurus melalui dua titik dan diketahui gradiennya. Titik S dengan koordinat X, Y dan titik T dengan koordinat X1, Y1 dan gradiennya M. Dengan mengabaikan titik R dengan koordinat 0,C, kita bisa mendapatkan gradien dari ruas garis ST. Nah, gradien ruas garis ST ini bisa didapatkan dengan M sama dengan Y dikurangi Y1 per X dikurangi X1. Nah, dari persamaannya bisa kita dapatkan dengan melalui titik X1, Y1, yaitu M sama dengan Y min Y1 per X min X1. Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Slide selanjutnya. Contoh soalnya, tentukan persamaan garis lurus dengan gradien 7 dan melalui titik 5,2. Kita substitusikan ke rumus tadi, Y min Y1 sama dengan 6 dikalikan X min X1. Y dikurangi 2 sama dengan 7 dikalikan X dikurangi 5. Y dikurangi 2 sama dengan 7X dikurangi 35. Sehingga kita dapatkan persamaan garis lurusnya 7X dikurangi Y dikurangi 33 sama dengan 0.
Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk penyampaian materinya kepada saudari Meidinda. Selanjutnya materi akan dilanjutkan oleh Amalia. Kepada Mbak Amalia dipersilahkan. Baik, kemudian adalah tentang garis sejajar. Yang pertama, garis sejajar dengan sumbu Y. Berdasarkan gambar di layar, dapat kita lihat bahwa garis L melalui titik P dengan koordinat A, 0 dan sejajar sumbu Y. Absis titik H adalah A dan absis titik R adalah A. Dapat kita katakan bahwa garis L merupakan himpunan semua titik yang berabsis A. Garis L dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu X sama dengan A. Jadi, X sama dengan A merupakan sebuah garis yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A, 0. Untuk contoh soalnya, diketahui titik A dengan koordinat 4,7, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu Y dan melalui titik A. Untuk jawabannya, titik-titik pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A, 4,7, selalu mempunyai absis 4. Maka persamaan garis lurus yang sejajar dengan sumbu Y dan melalui titik A adalah X sama dengan 4. Kemudian garis sejajar yang sejajar dengan sumbu Y. Di dalam gambar di layar dapat kita lihat bahwa garis S sejajar dengan sumbu X dan melalui titik P dengan koordinat 0, B. Ordinat titik T dan D adalah B. Kemudian garis S merupakan himpunan semua titik yang memiliki ordinat B. Garis S dapat kita nyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu Y sama dengan B. Jadi Y sama dengan B merupakan sebuah garis yang sejajar sumbu X dan melalui titik 0, B. Untuk contoh soalnya, diketahui titik A dengan koordinat 4,7, tentukan persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X dan melalui titik A. Titik-titik pada garis lurus yang sejajar dengan sumbu X dan melalui titik A dengan koordinat 4,7 selalu berordinat 7. Maka persamaan garis lurus yang sejajar sumbu X dan melalui titik A adalah Y sama dengan 7. Next. Kemudian garis sejajar, namun garis tersebut tidak sejajar dengan sumbu X dan sumbu Y. Nah, di dalam layar sudah tertera garis-garisnya kan. Nah, untuk garis K, dapat kita ketahui bahwa garis tersebut melalui titik negatif 2,0 dan 0,2. Maka gradiennya bisa kita cari dengan memasukkan nilai-nilai koordinatnya ke dalam rumus M sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. Sama dengan 2 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 2. Sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Untuk garis L, cara mencari gradiennya sama dengan garis K, tinggal kita substitusikan titik negatif 1,0 dan 0,1. Kemudian gradiennya ketemu 1. Untuk garis M, kita substitusikan titik negatif 2, negatif 2 dan 2,2. Kemudian gradiennya juga 1. Kemudian garis N, kita substitusikan titik 1,0 dan 2,1. Maka gradiennya juga 1. Yang garis O, kita substitusikan titik 2,0 dan 4,2. Kemudian ketemu bahwa gradiennya juga bernilai 1. Next. Berdasarkan yang saya jelaskan barusan, dapat kita lihat bahwa gradien garis K, L, M, N, dan O memiliki gradien garis K, L, M, N, O adalah 1. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa suatu garis dikatakan sejajar jika dan hanya jika garis tersebut memiliki gradien yang sama atau nilainya sama. Secara simbolis dapat kita tulis garis K sejajar dengan L, sejajar dengan M, sejajar dengan N, sejajar dengan O, jika dan hanya jika MK sama dengan ML, sama dengan MM, sama dengan MN, sama dengan MO. Next. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaian materi dari Mbak Amalia. Untuk materi yang berikutnya akan disampaikan oleh Angelita Octavia. Kepada Mbak Angelita dipersilakan.
Baik, terima kasih moderator telah mempersilahkan saya untuk melanjutkan materi tentang garis tegak lurus. Pada gambar di samping, terdapat garis I yang berpotongan tegak lurus dengan garis J dan K. Sedangkan garis J sejajar dengan garis K, atau bisa dikatakan bahwa garis I sejajar dengan sumbu Y dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu X. Sedangkan garis J dan garis K sejajar dengan sumbu X dan berpotongan tegak lurus dengan sumbu Y. Misal, kita tentukan bahwa gradien garis J dan K adalah 0, sedangkan garis I menghasilkan pembagi 0, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa garis I tidak memiliki gradien. Maka kita akan membuktikan. Pertama, buktikan bahwa gradien garis I adalah tidak ada dengan garis I sejajar sumbu Y dan berpotongan tegak lurus sumbu X. Koordinat garis I adalah X1, Y1 dan X1, Y2, maka didapatkan bahwa gradien garis I sama dengan Y2 dikurangi Y1 per X1 dikurangi X1. Sehingga MI sama dengan Y2 dikurangi Y1 per 0. Karena menghasilkan pembagi 0, maka kita dapat simpulkan bahwa gradien garis I itu tidak ada. Kedua, buktikan bahwa gradien garis buktikan bahwa gradien garis J dan garis K adalah 0 dengan garis J dan garis K sejajar sumbu X dan berpotongan tegak lurus sumbu Y. Maka koordinat garis J adalah X1, Y1 dan X2, Y1. Maka didapatkan bahwa gradien garis J sama dengan Y1 min Y1 per X2 min X1, maka MJ sama dengan 0 per X2 min X1 sama dengan 0. Selanjutnya adalah dua garis tak vertikal, saling tegak lurus jika dan hanya jika kemiringan keduanya saling berkepalikan negatif. Perpotongan di titik asal dapat digeser sedemikian rupa sehingga tidak mengubah kemiringannya. Maka bisa dilihat pada gambar di samping, kita misalkan bahwa titik A dengan koordinat X1, Y1 terletak pada garis K. Sedangkan titik C dengan koordinat X2 min Y2 terletak pada garis L. Berdasarkan teorema Pythagoras dapat kita kerjakan bahwa AC kuadrat sama dengan OA kuadrat ditambah OC kuadrat. AC kuadrat sendiri bisa kita dapatkan yaitu X2 min X1 kuadrat ditambah Y2 min Y1 kuadrat sama dengan OA kuadrat yaitu X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah OC kuadrat yaitu X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Lalu kita kalikan menjadi X2 kuadrat dikurangi X1 X2 dikurangi X1 X2 ditambah X1 kuadrat ditambah Y2 kuadrat dikurangi Y1 Y2 dikurangi Y1 Y2 ditambah Y1 kuadrat sama dengan X1 kuadrat ditambah Y1 kuadrat ditambah X2 kuadrat ditambah Y2 kuadrat. Kita samakan menyebutnya menjadi min X1 X2 dikurangi X1 X2 dikurangi Y1 Y2 dikurangi Y1 Y2 sama dengan X1 kuadrat dikurangi X1 kuadrat ditambah X2 kuadrat dikurangi X2 kuadrat. Setelah penyederhanaan, maka kita dapatkan persamaan menjadi min 2 X1 X2 dikurangi 2 Y1 Y2 sama dengan 0. Y1 per X1 sama dengan negatif X2 per Y2. Y1 kita kalikan silang menjadi Y1 kalikan Y2 sama dengan negatif X1 dikalikan X2. Menjadi Y1 per X1 dikali Y2 per X2 sama dengan min 1. Karena Y1 per X1 sama dengan M1 adalah kemiringan garis K, dan Y2 per X2 sama dengan M2 adalah kemiringan garis L, dan keduanya saling tegak lurus, maka diperoleh persamaan
maka diperoleh formula M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Contoh, tentukan persamaan garis B pada gambar di samping. Pada gambar di samping, titik yang dilalui garis A adalah min 1,0 dan 0,2. Sehingga kita dapat menentukan gradien garis A, yakni MA sama dengan Y2 min Y1 per X2 min X1. MA sama dengan 2 dikurangi 0 per 0 dikurangi negatif 1 menjadi gradien garis A sama dengan 2. Karena garis A dan garis B saling tegak lurus, maka berlaku hubungan MA kali MB sama dengan negatif 1, maka kita peroleh bahwa MB sama dengan negatif 1 per MA. Menjadi gradien B yakni negatif setengah. Jadi persamaan garis B yang melalui titik negatif 1,0 adalah Y min YB sama dengan MB dikalikan X min XB. Kita sudah ketahui bahwa YB adalah 0 dan gradien B adalah min setengah dan XB adalah min 1. Kita substitusikan menjadi Y min 0 sama dengan min negatif 1 per 2 dikalikan X dikurangi min 1 menjadi 2Y, maka persamaannya menjadi 2Y sama dengan min X min 1. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih atas penyampaiannya. Untuk materi berikutnya akan disampaikan oleh saya sendiri, yakni terkait materi garis berimpit. Terkait materi garis berimpit, terdapat dua teorema yang menyertainya. Teorema pertama yakni, jika dua garis non-vertikal sejajar, maka kemiringan kedua garis tersebut sama. Atau alternatif penjelasan agar lebih mudah dipahami, maka M1 sama dengan M2. Untuk teorema yang kedua, penguatan dari materi yang telah disampaikan oleh Mbak Angelita Octavia, yakni jika dua garis baik horizontal maupun vertikal saling berpotongan tegak lurus, maka hasil kali antara kedua kemiringan garis tersebut adalah negatif 1. Atau alternatif penjelasan yang mudah dipahami, yakni ketika L1 tegak lurus dengan L2, maka M1 kali M2 sama dengan negatif 1. Next. Kemudian kita akan menelaah gambar yang ada pada layar. Garis J memiliki gradien yang sama dengan garis K. Berdasarkan penjelasan kedua teorema sebelumnya, ditambah dengan gambar yang ada pada di layar, muncul pertanyaan apakah garis J dan K merupakan garis yang sejajar karena memiliki gradien yang sama. Kemudian kita kembalikan lagi ke persamaan garis lurus dengan gradien M dan melalui titik 0, J. Dengan persamaannya yakni Y sama dengan MX plus J. Kemudian sebelumnya kita ketahui bahwa gradien J dan K sama, maka MJ sama dengan NK. Sekaligus JJ sama dengan CK. Dan garis J dan K hanya terlihat seperti satu garis, sehingga dikatakan garis J dan garis K berhimpit. Next. Kemudian kita masuk ke contoh soal. Garis J dan K melalui titik 0,-2 dan 2,0. Tentukan gradien dan persamaan garis K dan L. Kita menuju ke penyelesaian, yakni sudah diketahui gradien J dan K sama, maka MJ sama dengan MK. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaan Y2 min Y1 sama dengan X2 min X1 untuk mencari gradiennya. Kemudian kita masukkan ke dalam persamaannya ya menjadi X min 2 dikurangi 0 per 0 min 2 sama dengan 1. Kemudian kita gunakan salah satu titik untuk menentukan persamaannya. Kita gunakan 2,0 sehingga kita masukkan ke dalam persamaan Y min Y1 sama dengan M dalam kurung X min X1. Kita masukkan atau substitusikan menjadi Y min 0 sama dengan 1 dalam kurung X min 2. Kemudian kita kalikan, kita operasikan
Y sama dengan X min 2. Jadi persamaan garis K dan L adalah Y sama dengan X min 2 atau bisa juga menjadi X min Y min 2 sama dengan 0. Next. Kemudian kita akan masuk ke bahan diskusi. Di bahan diskusi ini kami berharap teman-teman dapat berpartisipasi untuk menyelesaikan soal-soal yang ada pada layar PPT. Next, untuk bahan diskusi yang pertama akan disampaikan oleh Indra Irawan. Kepada Indra Irawan dipersilakan. Baik, untuk bahan diskusi yang pertama, kita diberikan sebuah gambar di mana ada garis lurus yang warna-warni. Ini garis pink, di sini tegak lurus dengan sumbu Y dan melalui titik negatif 2,0. Kemudian ada garis hijau yang miring dan melalui titik negatif 2,0 dan 0,2. Kemudian ada garis biru yang miring juga yang melalui dua titik, yaitu titik 0,-2 dan titik 3,0. Kemudian ada garis kuning yang miring yang tapi melalui titik 0,0 dan melalui titik 0,0 saja. Jadi di sini apa yang dapat disimpulkan pada gambar di atas? Mungkin lebih ke arah kita mencari persamaannya ya. Di sini kami mengalokasikan waktu 2 menit untuk teman-teman mencari persamaan dari gambar di atas. Dari masing-masing orang satu warna nggak apa-apa. Dapat menjawab melalui kolom chat atau fitur Ryzen dengan on mic mungkin. Terima kasih. Baik, mungkin ada jawaban di kolom chat oleh Mbak Maira Fadila. Persamaan garis B X sama dengan min 2. Mungkin bisa ditunjukkan pengerjaannya. Atau bisa langsung disampaikan secara lisan bagaimana caranya, Maira? Baik, izin menjawab. Kan berdasarkan yang sudah dijelaskan kelompok Anda, jika sejajar dengan sumbu Y dan koordinatnya itu melalui titik 0, X, 0, maka bisa dikatakan persamaan itu X sama dengan min 2, gitu. Baik, terima kasih jawaban dari Mbak Maira. Jadi benar ya jawabannya bahwa persamaan garis dari garis pink yaitu X sama dengan negatif 2. Untuk Galuh mungkin bisa menjelaskan. Ya, suara saya terdengar. Ya, sudah terdengar. Untuk yang garis hijau itu, pertama kita menggunakan cara persamaan garis lurus
melewati 2 titik, yaitu 0,2 dan negatif 2,0. Dengan menggunakan rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Sehingga ditemukan hasilnya Y sama dengan X plus 2. Baik, terima kasih Galuh. Terus kemudian Adila. Oke, baik. Saya izin menjawab. Jadi yang pertama ambil 2 titik. Titik yang pertama di negatif 1,2 dan satunya di 0,0. Kemudian dimasukkan ke dalam rumus Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Kemudian Y min 2 per min 2 sama dengan X plus 1 per 1. Y min 2 sama dengan min 2X min 2, Y sama dengan min 2X. Baik, selanjutnya kepada Mbak Ega Ayu, mungkin bisa menjelaskan secara singkat. Baik, di sini misalkan yang garis biru ini, yang koordinat bawah ini dilambangkan A dengan koordinat 0,2 dan yang satunya 3,0. Kan itu melalui 2 titik, jadi menggunakan persamaan yang melalui 2 titik yang seperti punyanya Galuh tadi, yang garis hijau. Untuk Y1-nya menggunakan yang negatif 2 dan X1-nya 0. Dan persamaannya Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Lalu Y plus 2 sama dengan Y plus 2 per 0 plus 2 sama dengan X min 0 per 3 min 0. 3 dikurangi 0. Lalu menghasilkan Y ditambah 2 dikali 3 sama dengan X dikali 2. Menghasilkan 2X min 3Y sama dengan 6, atau persamaannya Y sama dengan sama dengan Y sama dengan 2/3X min 2. Untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi, terima kasih untuk jawabannya. Yang di kolom chat itu sudah benar ya. Kemudian next untuk pembahasannya. Yang pertama terdapat kurva hijau, mana diketahui 2 titik yaitu 0,2 dan negatif 2,0. Kemudian kita masukkan ke persamaan tadi, sehingga ditemukan persamaan yaitu Y sama dengan X plus 2 ya. Tadi sudah benar. Kemudian untuk kurva biru diketahui melewati 2 titik yaitu 3,0 dan 0, negatif 2. Kemudian kita masukkan ke persamaan sehingga ditemukan negatif 3Y sama dengan negatif 2X tambah 6. Bisa disederhanakan lagi menjadi Y sama dengan 2/3X min 2. Jadi jawabannya tadi sudah benar. Kemudian yang kurva kuning kita juga melewati 2 titik yaitu negatif 1,2 dan 0,0. Kita masukkan ke dalam rumus sehingga ditemukan persamaan Y sama dengan negatif 2X. Untuk kurva merah adalah kurva yang tegak lurus dengan sumbu Y. Maka persamaannya adalah Y sama dengan MX tambah C, di mana melalui titik negatif 2,0 sehingga kita substitusikan menjadi 0 sama dengan X dikurangi 2. Kita tambahkan kedua ruas dengan 2 sehingga menjadi X sama dengan 2. Dan untuk next diskusi akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, untuk bahan diskusi yang kedua akan dilanjutkan oleh Mbak Meginda. Pada Mbak Dinda dipersilahkan. Baik, terima kasih Lia. Untuk
soal yang nomor 2 ini kita di sini di slide diberikan sebuah peraturan perundang-undangan kemiringan jalan di Australia. Di gambar ini adalah kemiringan jalan yang aman untuk tangga suatu bangunan tidak boleh lebih dari 0,875. Kemiringan jalan yang aman untuk pelejaran kaki tidak boleh lebih dari 0,35. Maka dari 4 pernyataan ini, manakah yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan kemiringan jalan di Australia? Mungkin teman-teman bisa ngitung dulu kemiringannya berapa, kemudian yang aman untuk beberapa pernyataan ini yang mana? Izin menjawab, Mbak Medina. Ya, silakan Gilang. Terima kasih. Bentar, Mbak. Nah, kan kita mau mencari kemiringan ini, nah kita akan mencari alfa sini, tan alfa, kita dapatkan 210 dibagi 700, lalu kita sederhanakan menjadi 3/10, sehingga menjadi 0,3. Kemiringan jalan yang aman untuk pengguna kursi roda tidak boleh lebih dari 0,15, jadi ini tidak aman kalau digunakan ini. Kemudian jalan yang aman untuk tempat parkir tidak boleh lebih dari 0,25, ini juga tidak aman karena dia melebihi. Kemudian jalan yang aman untuk tangga suatu bangunan tidak boleh lebih, ini boleh. Kemudian jalan yang aman untuk pejalan kaki tidak boleh lebih, ini boleh. Dah, itu. Baik, untuk kemiringannya 0,3 ya. Terus untuk yang pengguna kursi roda itu kan tidak boleh lebih dari 0,15. Dengan peraturannya 0,3, jadinya tidak boleh, tidak aman. Terus untuk yang tempat parkir itu tidak boleh lebih dari 0,25 dan di peraturannya itu 0,3. Jadinya ini aman atau tidak aman? Tidak aman. Tidak aman. Terus yang tangga ini tidak boleh lebih dari 0,875, jadinya Aman. terus yang pejalan kaki 0,35 jadinya aman juga. Saya kembalikan ke moderator untuk soal selanjutnya. Baik, terima kasih kepada Mbak Medina. Selanjutnya, diskusi yang ketiga akan dilanjutkan oleh Mbak Amalia. Kepada Mbak Amalia dipersilahkan. Soal yang ketiga, sebuah pesawat terbang akan mendarat di bandara. Mulai roda keluar pada detik ke-0 hingga mendarat, pesawat tersebut membentuk sebuah garis lurus dengan kemiringan atau gradian -3. Pada saat 2 detik sesudah roda dikeluarkan, pesawat tersebut telah berada pada ketinggian 700 meter di atas tanah. Pertanyaannya, yang A, berapakah ketinggian pesawat di atas tanah pada saat 8 detik sesudah roda keluar? Yang B, pada detik berapa pesawat tersebut menyentuh lantai? Yang C, pada detik berapa pesawat mempunyai ketinggian 550 meter di atas tanah? Mungkin teman-teman bisa mencoba mencari jawabannya dan mungkin ada yang mau mencoba menjawab, dipersilahkan. Tunggu 2 menit.
karena waktu udah melewati 2 menit, mungkin bisa di next slide untuk penjelasannya. Untuk yang pertama, kita bisa memisalkan waktu dalam detiknya itu ke bentuk X, sedangkan untuk Y-nya untuk menyimbolkan ketinggiannya. Nah, berdasarkan titik yang telah diketahui yaitu 2,700, bisa kita cari persamaan garisnya dengan cara menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Kemudian kita masukkan Y min Y1-nya 700. Kemudian gradiennya telah diketahui negatif 3, kemudian dikali dengan X min X1-nya 2. Kemudian Y min 700 sama dengan negatif 3X plus 6. Y sama dengan negatif 3X plus 6 plus 700. Y sama dengan negatif 3X plus 706. Nah, kemudian untuk persoalan yang A, ketinggian pesawat di atas tanah pada saat 8 detik sesudah roda keluar adalah karena di situ diketahui pada saat 8 detik, maka 8 itu merepresentasikan X-nya, sehingga kita tulis persamaannya Y sama dengan negatif 3X plus 706, kemudian kita substitusikan 8 ke X-nya. Y sama dengan negatif 3 dikali 8 plus 706. Y sama dengan negatif 24 plus 706, kemudian Y sama dengan 682. Jadi pada saat detik ke-8, pesawat tersebut sudah berada di ketinggian 682 di atas tanah. Kemudian soal yang B, detik ketika pesawat menyentuh lantai. Nah, kita tahu bahwa ketika menyentuh lantai berarti pesawat tersebut tidak memiliki ketinggian. Nah, ketinggian kan Y, berarti Y-nya sama dengan 0. Kemudian kita tulis persamaannya dan substitusikan 0 ke dalam Y-nya. Y sama dengan negatif 3X plus 706. Y-nya kita ganti dengan 0. 0 sama dengan negatif 3X plus 706. Kemudian 3X sama dengan 706. X-nya 706 per 3. X kurang lebih 235,333 detik. Jadi ketika menyentuh tanah, pesawat tersebut memerlukan waktu 235,333 detik. Yang terakhir, detik ketika pesawat di ketinggian 550 di atas tanah. Untuk mencarinya, karena ketinggian kita simpulkan dengan Y, maka Y sama dengan 550 meter. Kemudian persamaannya kita tulis, Y sama dengan negatif 3X plus 706. Kemudian kemudian 550-nya kita substitusikan ke Y. 550 sama dengan negatif 3X plus 706. 3X sama dengan 706 dikurang 550. 3X sama dengan 156. X sama dengan 156 per 3. X sama dengan 53. Jadi ketika detik ke-53, pesawat tersebut sudah menempuh 550 meter di atas tanah. Mungkin itu saja dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih kepada Mbak Amalia. Untuk bahan diskusi yang keempat akan dilanjutkan oleh Mbak Angelita. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah bahan diskusi keempat. Teman-teman bisa membaca suatu perusahaan penerbitan majalah mingguan pada tahun 1998, yaitu tahun pertama operasi penerbitan memperoleh keuntungan bersih 3 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2000 memperoleh keuntungan 25 miliar rupiah. Misalkan kenaikan keuntungan tiap tahunnya tetap konstan, berapakah keuntungan perusahaan setelah 8 tahun beroperasi? Jadi mungkin dari teman-teman ada yang ingin mencoba, silahkan. Saya tunggu waktu selama 2 menit. Kalau sudah ketemu jawabannya, bisa langsung raise hand atau mungkin langsung dari fitur chat Zoom.
Baik dari Galuh Eka Budi Damayanti sudah menentukan jawabannya 80. Apakah bisa dijelaskan atau mungkin langsung bisa share screen gimana penyelesaiannya? Izin mau anonet ya. Ya, Bentar. Jadi kita misalkan di tahun 1999 ini kan 1998 ini kan sebagai tahun pertama, sedangkan tahun 2000 ini kan sebagai tahun ketiga. Jadi pada tahun pertama diperoleh 3 miliar, sedangkan pada tahun ketiga kita diperoleh 25. Nah, untuk perhitungan tahun ini kita misalkan sebagai X dan ini sebagai Y. Dengan menggunakan, jadi ini kan ada 2 titik. 1,3 dan 3,25. Kemudian menggunakan mencari persamaan garis lurus di 2 titik itu Y min Y1-nya adalah 3 per Y2-nya itu 25 min 3 sama dengan X min X1-nya itu 1, kemudian X2-nya itu 3 min 1. Y min 3 per 22 sama dengan X min 1 per 2. Ini bisa kita bagi menjadi ini 11, sehingga Y min 3 sama dengan 11X min 11. Kemudian persamaannya Y sama dengan 11X min 8. Jika kita masukkan keuntungan perusahaan setelah 8 tahun, 8 tahun ini kan sebagai X. Y sama dengan 11 dikali 8 dikurangi 8 sama dengan 88 min 8 sama dengan 80. Seperti itu. Terima kasih. ya baik, terima kasih Galuh Eka sudah menjawab pertanyaan diskus keempat. Jawabannya sudah benar. Terima kasih Galuh. Dan Iya, sama-sama. Ini bisa di-delete all. Iya, terima kasih. Ya, jadi dari Galuh tadi, X-nya pakai persamaan yang keuntungan pertama di tahun 1998 dan keuntungan ketiga pada tahun 2000. Sebenarnya cara pengerjaannya sama, tetapi dari kelompok kami pakai cara yang permisalan X pakai tahun yang 1998 dan 2000 dengan Y pada keuntungan 3 miliar dan 25 miliar. Kurang lebih yang dijelaskan sama Galuh sama dengan seperti ini ya. Mungkin dari penyelesaiannya Galuh lebih praktis. Mungkin dari teman-teman nggak usah dijelasin lagi ya. Ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih. Kemudian kita lanjut ke bahan diskusi yang kelima ya teman-teman. Di layar sudah ada suatu gambar terkait grafik, yakni grafik di atas memperlihatkan hubungan antara suhu dalam Celcius dan suhu dalam Fahrenheit. Titik potong terhadap sumbu Y adalah 32 yang menunjukkan suhu di mana air membeku pada suhu 20 derajat Celcius setara dengan 60 derajat Fahrenheit. Dengan menggunakan persamaan garis, kira-kira berapa derajat suhu Fahrenheit yang setara dengan 31 derajat Celcius? Mungkin teman-teman bisa mencoba mengerjakannya terlebih dahulu selama 2 menit.
Mungkin waktunya sudah 2 menit ya. Kalau begitu kita lanjut ke slide berikutnya untuk menjawab. Jadi yang pertama itu yang harus kita lakukan ialah mencari persamaannya terlebih dahulu dari titik-titik yang telah diketahui. Di situ setelah diketahui terdapat 32 derajat Fahrenheit, yakni pada sumbu Y. Jadi kita gunakan titik 0,32, juga titik 20,68. Sehingga kita masukkan ke dalam konsep persamaan garis, Y-1 per Y2-1 sama dengan X-1 per X2 - X1. Kemudian kita operasikan Y-32 per 36 sama dengan X per 20. Kemudian kita kalikan silang, maka 20 dikalikan Y-32 sama dengan X dikalikan 36. Kemudian kita operasikan, maka 20Y min 640 dikurangi 640 sama dengan 36X. Kemudian kedua ruas sama-sama ditambah 640. Maka 20Y sama dengan 36X ditambah 640. Kemudian kedua ruas sama-sama dibagi oleh 4, maka 5Y sama dengan 9X plus 160 ditambah 160. Maka derajat suhu Fahrenheit setara dengan 31 derajat Celcius kita bisa masukkan ke dalam persamaan tersebut. Di mana Celcius kan berada pada sumbu X, maka kita masukkan ke dalam X-nya. Jadi 5Y sama dengan 9X plus 100 ditambah 160 sama dengan 5Y sama dengan 9 dikalikan 31 ditambah 160. 5Y sama dengan 279 ditambah 160, kemudian kedua ruas sama-sama kemudian dioperasikan 5Y sama dengan 439, kemudian kedua ruas sama-sama dibagi oleh 5, yakni Y sama dengan 87,8 derajat Fahrenheit. Jadi 31 derajat Celcius ini setara dengan 87,8 derajat Fahrenheit. Baik, sekian mungkin terkait presentasi juga bahan diskusi yang telah kelompok kami sampaikan. Kemudian kita akan lanjut kepada sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang memiliki pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand dan mengajukan pertanyaannya. Terima kasih. Silakan, mungkin ada pertanyaan. Baik, untuk pertanyaan pertama, mungkin kepada Mas Carlos Manuel, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Baik, boleh tampilkan slide yang bahan diskusi ketiga. Yang setelah ini. Yang penyelesaiannya. Izin mengoreksi ya, yang untuk detik ketika pesawat ketinggian 550 di atas tanah, seharusnya X ini sama dengan kan 156 per 3, harusnya 52. Sudah itu aja, terima kasih. Baik, mungkin dilanjutkan terlebih dahulu kepada Mas Zawawi Dimas untuk mengajukan pertanyaannya. Terima kasih untuk Mas Carlos ya. Terima kasih atas waktunya. Bisa ditunjukkan slide persamaan garis melalui titik R 0,C tadi. Ya, yang mau saya tanyakan di sini kan persamaan garis memotong sumbu Y. Bagaimana ketika persamaan garis itu memotong sumbu X? Rumus turunan rumusnya itu seperti apa? Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mas Zawawi untuk pertanyaan ketiga.
Dipersilakan kepada Mbak Maira untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin bertanya, kan berdasarkan yang dijelaskan Mbak Angel tadi, jika dua garis berpotongan tegak lurus itu hubungan gradien 1 dan 2-nya M1 kali M2 sama dengan -1. Nah, bagaimana jika perpotongan dua garis tersebut membentuk sudut alfa? Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Mbak Maira. Mungkin dari kelompok saya ada yang mau menjawab pertanyaan dari Mbak Maira ataupun Mas Zawawi. Izin masuk moderator. Iya, dipersilakan. Boleh membantu menjawab. Iya, baik. Untuk yang pertanyaan dari siapa? Yang dari Maira. Iya, baik. Mungkin ini dari kelompok saya, Medinda akan menjawab terlebih dahulu ya. Oh, iya. Baik, terima kasih. Baik, izin masuk untuk Maira tadi bisa diulangi pertanyaannya. Baik, kan tadi dijelaskan kalau dua garis yang saling berpotongan tegak lurus, hubungan gradiennya itu M1 kali M2 sama dengan -1. Nah, bagaimana jika perpotongan itu membentuk sudut bukan 90 derajat? Terima kasih. Baik, izin menjawab ya. Kalau yang tadi itu kan diketahui bahwa tegak lurus ya. M1, M2 itu sama dengan -1. Nah, kalau misalnya dia tidak membentuk sudut 90 derajat, maka gradien 1 dan gradien 2 itu bisa digunakan untuk mencari sudut yang dibentuk dari itu garis yang berpotongan. Jadi nanti dari gradien garis 1 dan gradien garis 2 kita tuh bisa menemukan rumus untuk mencari sudutnya. Bagaimana, Maira? Boleh dijelaskan? Ya, bentar ya. Ya, Bentar, terima kasih. Angel, ini boleh saya screen nggak? Whiteboard. Oke, baik, sebentar.
Baik, misalnya seperti ini ya Maira. Ini kan tadi apabila mereka berpotongannya tidak tegak lurus. Nah, maka kita kan di sini ada garis G1, ada juga garis G2. Nah, kemiringan dari garis G1 ini sama dengan tan alfa. Dan kemiringan dari garis G2 ini sama dengan tan beta. Nah, dari sini kita dapatkan gamma sama dengan alfa dikurangi beta. Kemudian tan alfa sama dengan tan alfa tan gamma sama dengan tan alfa dikurangi beta. Ini kita ubah ke rumus identitas trigonometri, jadinya tan gamma sama dengan tan alfa dikurangi tan beta per 1 plus tan alfa kali tan beta. Sehingga kita dapatkan kita ganti atau substitusi tan alfa ini diganti dengan M1 atau M gradien 1 garis 1, jadi tan gamma sama dengan M1 dikurangi M2 per 1 plus M1 dikali M2. Kemudian kalau kita ingin mencari sudutnya, itu jadi gamma sama dengan arcus tan M1 dikurangi M2 per 1 plus M1 dikali M2. Seperti itu. Bagaimana Maira? Baik, terima kasih sudah paham. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih kembali. Permisi, izin masuk. Ya. Izin bertanya ya terkait gradien garis 1 itu di sini tan alfa. Nah, di sini kan garis satunya itu condongnya ke kiri. Jadi apa tidak tan 180 derajat dikurangi alfa. Jadi nilai dari gradien garis 1 itu negatif tan alfa. Apa tidak begitu? Mohon koreksinya. Terima kasih. Untuk awal menemukan rumus ini coba digeser saja. Garis G1-nya itu condongnya dari kiri ke kanan ya. Biar tidak mengganggu untuk menemukan rumusnya ini. Ya betul ya. Pertanyaan itu tadi ya untuk memperbaiki ini. Oke. Menurut saya sudah bagus Mas, sudah lengkap ini ya Mbak ya. Ya mengarah ke sana. Oke, kalau ada pertanyaan yang lain silakan kalau masih ada. Kalau dua buah garis sejajar, bagaimana hubungan gradiennya? G1 dan G2, dua buah garis yang sejajar, bagaimana gradien dari ya, kedua garis tersebut? Gimana kira-kira? Izin menjawab, kalau untuk yang sejajar, maka gradiennya M1 sama dengan M2, dengan gamanya bernilai 0 derajat. Oke, M1 sama dengan M2, yaitu nanti akan dipakai gitu untuk mencari persamaan garis ya, misalnya melalui sebuah titik dengan sejajar garis yang lain, misalnya seperti itu. Oke. Tadi sudah, kalau dua buah garis saling tegak lurus, hubungan gradiennya adalah, yaitu perkalian gradiennya sama dengan negatif 1. Oke, mungkin ada pertanyaan lagi, silakan. Silakan, mungkin kalau ada. Prof, maaf, saya izin share screen sebentar ya. Bisa, Mbak. Itu sebenarnya ya untuk yang ini yang di share ini persamaan garis lurus melalui sebuah titik itu sebenarnya kan titiknya sudah titik khusus. Kalau Anda ambil titik umum kan sebenarnya kan berlaku toh.
Tidak harus R0, C, tetapi misalnya titik R X1, Y1. Berarti kan melalui sebuah titik dengan gradien tertentu. Ya kan? Ini kan malah lebih spesifik, lebih khusus kan seperti itu. Mungkin ada pertanyaan Baik, dari untuk ini? Mas Zawawi bisa mengajukan ulang pertanyaannya untuk dijawab. Ya, terkait persamaan garis melalui titik R itu yang dari Prof tadi merupakan T khusus ya, itu ketika berpotongan dengan sumbu X itu bagaimana penurunan rumusnya? Seperti itu Mbak Ilia. Apakah bisa dipahami? Baik, bisa dipahami. Mungkin bisa dijawab oleh Mbak Amalia. Izin buat share clipboard. Coba yang mau share. Saya Prof. Izin share screen. Silakan dicoba. Bisa belum? Oke. Untuk Zawawi, apakah yang dimaksud gambarnya seperti ini? Yang melalui titik sumbu, yang melalui sumbu X. Zawawi. Kalau tadi Maaf, kan Mbak R Amalia, 0, tadi C sinyalnya begitu. Ya Mas, tadi lanjut keluar. Mas. Oke. Yang saya maksud bukan berpotongan gitu Mbak. Jadi hanya Salah diketahui yang gradiennya positif Mbak, yang mengarah ke gradien positif. Ya, seperti itu. Coba gambar lagi Mbak. Nah, garisnya dari kiri ke kanan. Nah, oke, udah gitu. Nah. Nah, berarti kan di sini ada titik dengan koordinatnya X, 0. Nah, biasanya kan di garis ini, biasanya kan juga bisa diproyeksikan ke sumbu sini, ke sumbu X, dan ke sumbu Y. Berarti bisa ketahui bahwa garis ini kan terdapat dua titik yang telah diketahui. Nah, bisa aja kita menggunakan rumus yang sudah dijelaskan tadi, yang Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Nah, Y1-nya nanti bisa pakai yang ini dulu, berarti 0 kan. 0 per Y2, ini misalnya C, D. C, D. Berarti Y2-nya kan D, Y1-nya 0, sama dengan X min X1-nya. X1-nya disimbolkan X1 aja. X min X1 per X2-nya C min X1-nya X1. Berarti Y per D sama dengan X min X1 per negatif X1. Kemudian dikali silang negatif Y dikali dengan negatif X1. Sama dengan DX dikurang dengan DX1. Bisa pakai itu sih, atau mungkin mau dikasih titik-titiknya sekalian.
Jawawi mungkin gitu kah Oke. maksudnya? Gimana? Terus bisa disetkan ke contoh soal tentang bab ini tadi, yang bab R tadi. Yang ini. Skin bukan Oh, PPT yang kelompok Anda yang tentang subbab R titik ini, tentang titik seperti spesifik seperti ini tadi. oh benar-benar. Nah, di sini kan hanya diketahui satu titik dengan gradiennya. Misalkan nanti kalau yang diketahui ini titiknya 4,0, kita menggunakan cara yang Mbak Amalia sampaikan tadi seperti apa? Empat 4,0 ya. 4,0. Iya. Menggunakan Amalia. Berarti kan bisa pakai rumus yang ini. Ya, benar. Bukannya itu rumus spesifik yang berpotongan hanya pada sumbu Y. Sedangkan kalau 4,0 kan berpotongan dengan sumbu X. Oh, benar. Gini kah? 4,0 ya ini. Berarti kan bisa pakai rumus yang Y min Y1 sama dengan M dikali X min X1. Nah, kalau mau pakai rumus yang seperti aku jelaskan tadi, berarti kan harus diketahui dua titik yang melewati garis ini. Gitu. Gimana? Ya, berarti sangat fleksibel ya dalam mengerjakannya. Tinggal kita ingin lebih mudah menggunakan rumus yang mana dari yang diketahui soalnya seperti itu, Amalia. Iya, gitu. Kan Baik. matematika kan banyak cara buat mengerjakan suatu soal. Ya, baik. Terima kasih, Mbak Amalia. Ya, sama-sama. Oke, masih ada apa? Enggak, pertanyaan. Kalau enggak ada, ya saya, ini bisa di-close, Pak. Mungkin. Baik, Prof. Kalau enggak ada, di LMP saya sudah naruh ya soal latihan. Tapi ada yang wajib untuk kelompok ini. Soal yang nomor 1. Ini kan jarak titik ke garis kan belum dibahas. Ya, yang lainnya semua ya silahkan dicoba begitu. Jarak titik ke garis ini kan sebenarnya kan masih bahasan terkait dengan persamaan garis. Sehingga nanti itu ada soal-soalnya berapa itu tadi, ada 15 atau 16 soal itu ya. Ya ada soal latihan ya, ada 16 soal ya. Silahkan nanti dicoba dikerjakan. Yang mana kalau yang sudah menganggap, oh ini sudah bisa, ya dilewati aja. Justru yang Anda cari yang menantang bagi Anda. Tapi untuk kelompok ini ya, coba yang nomor 1 ya, menemukan rumus jarak titik, di situ titik X1, Y1 ke garis ya, tertentu yaitu AX plus BY plus C sama dengan 0. Rumusnya apa? Kalau itu nanti sudah ketemu ya rumusnya, Anda bisa menyelesaikan soal-soal selanjutnya. Itu tadi kan belum dibahas. Nah, itu kita selesaikan pada pertemuan berikutnya. Ya, tapi bukan berarti yang lain nggak boleh mengerjakan, silahkan ya. Anda menemukan nanti cek dengan kelompok ini gimana cocok atau enggak, atau mungkin caranya beda tapi hasilnya sama. Oke, nah ya silakan itu pakai latihan. Anda boleh katakan diskusi bersama boleh, sendiri-sendiri boleh, konfirmasi ke temannya seperti apa silakan. Kalau ada yang katakan kok susah, bagaimana bisa diskusi? Kalau belum terpecahkan, ya minggu depan kita pecahkan hari Senin. Oke, silakan ditutup dulu kelompok penyaji. Tadi kan belum ditutup.
Ya baik, mungkin sekian terkait presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator mewakili teman-teman kelompok saya memohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan yang disengaja maupun tidak sengaja. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagus sekali ya. Ini tadi bagus sekali. Contoh-contoh soalnya lebih banyak ke aplikasi. Oke ya, sehingga sudah perlu karena sudah aplikasi berarti menerapkan konsep-konsep yang dijelaskan. Oke, itu ada tambahan soal-soal, silakan dicobakan, dikerjakan ya. Kita ketemu lagi besok hari Senin jam pertama. Oke, gitu aja pertemuan kita hari ini, kita akhiri, sekian aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Oke.